berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan pembuka kita tidak jenuh, tidak bosan. Karena kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Sang Yang Widewasa, hamba Gusti Kang Murbeng Gesang, hamba Tiens, hamba Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah bangsa Indonesia. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan keimanan, cara pandang masing-masing agama ketika mempersepsi Tuhan, maka bergantung dengan keakuan diri. Aku sebagai seorang kesatria, seorang yang heroik, hilang keakuan diri karena akan menjadi kami, akan menjadi kita, akan menjadi masyarakat, akan menjadi bangsa. Realitas Indonesia, tanah airku, bukan tanah air kami, bukan tanah air kita, tetapi tanah airku. Aku di sini menunjukkan ketegasan sebagai seorang yang memiliki Indonesia sebagai kesatria, bukan dalam makna yang kedua. Aku, egoisme. Aku ketika menjadi egois dan menjadi egoisme, meningkat menjadi egoisme, maka aku adalah pecundang. Aku adalah penjajah, aku adalah perusak. Aku bahkan minta disembah. Boleh jadi cara bersujudnya yang berbeda, tetapi disembah juga bermakna keakuan diri seseorang. Musnah kita, kami, dan hamba, tetapi menjadi orang yang minta dipertuhankan oleh sesama. Segala perintahnya minta dituruti, segala kemauannya minta dituruti. Itulah yang ketiga, diabadikan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Demikian juga di dalam ragam kitab-kitab suci, meskipun namanya boleh jadi berbeda, yakni aku dengan kecongkaan dan kesombongan adalah Fir'aun kekinian. Aku bagiku adalah Fir'aun yang segalanya harus dituruti. Oleh siapa? Oleh siapapun yang memegang kue kekuasaan. Kalau kami memakai kue kekuasaan untuk menghargai sekaligus menghormati sang legenda pegawan public policy di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Beliau adalah almarhum, sering kami kutip, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, PA, MA, PhD.
Beliau selalu mengatakan kue kekuasaan. Nah, artinya kue itu untuk dimakan. Dan ketika kita berbicara makan adalah lambang kesenangan. Jadi kesenangan para Ramses, kesenangan para Fir'aun, itu adalah menjajah, menguasai, minta segalanya dituruti. Ciri-ciri dari sang Ramses Fir'aun yang agung. Tentu saja yang mengagungkan adalah dirinya sendiri dan Wadyabala atau anak buahnya. Pemirsa, diri aku sang Fir'aun itu apa hanya yang menduduki tahta kekuasaan? Tidak. Tetapi diri Fir'aun itu setidaknya kalau kami klasifikasi ada 7 Fir'aun, 7 Ramses. Jika kita urutkan, Fir'aun itu adalah aku sang egoisme, orang-orang biasa, orang-orang awam, orang-orang yang tampak bersahaja. Tetapi karena akunya melebihi dari syariat Allah, perintah Tuhan, perintah Gusti, akunya melebihi aturan para nabi, para utusan, para ulama, para rohaniawan, bedanda, pendeta, frater, romo, bikuni, biksu, dan yang lainnya, melebihi akunya orang awam itu dari yang kami sebut, dan tidak mau menjalankan aturan agama. Dia adalah Fir'aun sejati. Jadi di tengah masyarakat awam juga hidup Fir'aun. Menjajah siapa? Paling tidak menjajah dirinya sendiri. Sebagai hamba tidak mau menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai hamba tidak mau menjalankan syariat agamanya. Sebagai hamba dia tidak mau menjalankan aturan penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita naik ke jenjang berikutnya. Yang kedua adalah ilmuwan. Mengapa ilmuwan bisa terjebak pada syahwat Fir'aunisme? Karena dia hanya sibuk merenda tulisan-tulisan, mengkritik ke sana kemari, dan minta teorinya yang dibenarkan dan yang paling benar. Bahkan sambil menunjuk-nunjuk ke atas. Kalaupun ada teori-teori yang lain, maka saya tidak mempercayai kecuali hasil riset saya. Ketika ilmuwan mengatakan seperti itu, maka dia terjebak pada aku Fir'aunisme. Menyembah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, akademisi. Sibuk merenda ragam riset, ragam penelitian. Ditumpuk di perpustakaan-perpustakaan universitas, diseminarkan, disidangkan, hanya untuk mencari nilai atau sehingga jabatan akademik, kepangkatannya naik, sehingga 29 tahun, 30 tahun sudah mencapai jabatan akademik guru besar. Dan dia tidak pernah peduli pada masyarakat sekelilingnya. Tidak pernah peduli orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tidak mampu bahkan sarapan pagi, sekedar memenuhi kenyang perut anak-anaknya yang mau berangkat sekolah. Akademisi yang seperti ini adalah akademisi pecundang. Padahal menurut Alec Inkeles,
Di antara ciri-ciri cendekiawan itu adalah, ciri-ciri akademisi maksud kami adalah, orang itu selalu tanggap pada lingkungannya. Seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Jauh sebelum Alec Inkelas berpendapat, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan di sabda yang lain, khairun nas anfahuhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu memiliki daya guna, kemanfaatan pada orang lain, siapapun mereka. Dan yang keempat adalah cendekiawan. Sibuk boleh jadi sebagai sastrawan, boleh jadi sebagai orang-orang yang menulis di kolom-kolom media cetak, bahkan di sosial media. Sibuk dengan karya-karya keilmuannya, tetapi tidak pernah menyentuh kehidupan masyarakat di sekitarnya, tidak pernah menyentuh, dan ilmunya bahkan begitu digenggam pelit sekali. Seperti lambang yang begini, saya tidak menyebut nanti keliru, tetapi kemudian tetesannya ke bawah, dan menetesnya itu hanya pada dirinya sendiri. Pelit, bakhil. Ilmunya tidak pernah dibagi, kecuali jika diongkosi. Cendekiawan yang demikian itu adalah Ramses sejati. Fir'aun, aku adalah Fir'aun. Meskipun boleh jadi orang itu tidak mengatakan demikian. Dan yang kelima adalah rohaniawan. Mengapa rohaniawan? Bukankah rohaniawan itu orang yang baik? Iya, orang yang baik. Tetapi ketika rohaniawan itu, ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh aliran kepercayaan, para penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa hanya duduk membaca, kemudian nanti menerima undangan dari masjid satu, dari gereja satu, dari vihara satu, dari kelenteng yang satu, dan dari tempat-tempat ibadah kepercayaan yang satu ke yang lainnya. Hanya menyebarkan ilmunya. Bahkan dirinya menjadi, mohon maaf ya, menjadi orang yang membebani orang yang lainnya. Maka orang ini sesungguhnya adalah rohaniawan yang akunya, egoismenya melampaui batas kewajaran. Rohaniawan yang demikian adalah rohaniawan Ramses, Fir'aun yang hidup di masa Mesir kuno. Itu akan tetap ada sampai dengan hari kiamat. Mengapa? Karena Al-Quran itu qat'i bagi umat Islam. Karena qat'i, dalil yang tidak akan pernah bisa dirubah, maka pemaknaannya bisa diaktualisasi sesuai dengan zaman. Rohaniawan dari agama dan kepercayaan apapun, sepanjang dia masih manusia, masih makan dan minum seperti orang-orang awam, maka rohaniawan itu bisa terjebak dalam talbis iblis. Dalam gunggungan keakuan diri yang berlebihan, bahkan tak jarang menyalahkan pemuka-pemuka agama lain, menyalahkan kitab-kitab lain berdasarkan kitabnya sendiri. Perbandingan agama itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk melihat, mendialogkan perbedaan, tapi tidak untuk menyalahkan. Tetapi jika Anda bersikukuh menyalahkan dengan ukuran kitab Anda sendiri yang Anda yakini, kemudian kitab suci yang lainnya yang dianggap suci, Anda anggap tidak suci, itu adalah hak kemerdekaan Anda sendiri. Tetapi jika Allah mau
Menjadikan umat ini hanya satu saja agamanya, satu saja nabinya, terlalu mudah bagi Allah. Karena yang menciptakan petala langit dan bumi, samudra dengan aneka hiasan ikan-ikannya, antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Samudra, laut asin, tetapi ikan tidak pernah berasa asin. Sangat mudah bagi Allah. Karena itulah, ketika Anda keluar dari agama satu atau kepercayaan satu, pindah ke yang lainnya. Ini pandangan kami tentu bisa berbeda dengan Anda. Jangan pernah menistakan agama yang Anda tinggalkan. Apalagi Anda tidak pernah beragama di situ, kemudian Anda tetap dalam agama yang sama sejak lahir hingga usia 50, 60, 70 tahun. Maka pantang kalau melihat firman Allah yang masruk, yang disyariatkan itu. Kalau saja aku mau, aku jadikan semua umat ini satu, maka cukuplah kita berpegang pada Ar-Rahman Ar-Rahim, menebarkan cinta kasih sayang kepada sesama. Dan cukuplah kita Al-Kafirun, Bhinneka Tunggal Ika, kita menghargai. Menghargai itu tidak mengakui. Dalam pengertian mengakui itu beriman, tidak demikian. Tapi menghargai itu adalah dalam rangka proses sosialisasi berbangsa dan bernegara. Koridornya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita boleh jadi sesembahan kita berbeda, suku bangsa kita berbeda, bahasa kita berbeda, bahkan tata cara makan dan minum kita berbeda, semuanya berbeda. Tetapi tunggal ika. Untuk berbakti, mamayu ayu hayuning bawono langgeng. Nah, rohaniawan bisa terjebak pada keakuan yang menjadi aku, Fir'aun. Sekali lagi, meskipun dirinya tidak mengatakan demikian. Kemudian yang keenam adalah hartawan. Konglomerat yang sejaman dengan Ramses ke-4 kalau tidak salah ya, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam, terkenal dengan korunnya. Kalau ilmuwan terkenal dengan Hamannya. Hartawan itu korun. Sehingga harta di mana-mana kalau itu ada, maka ketika seseorang mencangkul atau yang lainnya, menggali sumur atau yang lainnya, kemudian menemukan sesuatu yang berharga, disebut harta korun. Orang lidah kita Jawa ini, Indonesia, harta karun. Ya, seperti anjing begitu ya. Kalbu itu anjing ya. Tapi kalau kolbu itu hati nurani. Ya. Tapi masuk ke dalam bahasa Indonesia kalbu itu ya maksudnya bukan anjing tapi hati nurani. Nah, hartawan itu bisa terjebak pada akuisme. Aku sang Ramses, aku sang Fir'aun. Mengapa? Karena dia memiliki kuasa harta. Dan dengan hartanya bisa memindahkan penduduk satu desa. Bisa memindahkan penduduk satu kota. Bisa mengusir penduduk satu negara. Bahkan sebagian wilayah Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, atas keramsesan, atas ke-Fir'aunan ini kalau kita bisa bicara sejarah. VOC, Belanda bersama bala tentaranya. Maka saudara-saudara kita, nenek moyang kita, yang terutama dari Jawa, dipindahkan ke Suriname. Itu adalah Fir'aun sang diri yang ketika itu berkuasa. Berkuasa dengan apa? Dengan hartanya. Tapi sekaligus yang ketujuh adalah orang yang boleh jadi menjadi aku adalah Fir'aun, yakni adalah penguasa
Siapakah penguasa itu? Penguasa yang jelas bukan pemimpin. Karena kalau pemimpin, maka dia akan meniru, mengikuti teladan sang terpuji jika umat Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Kristiani atau Nasrani akan mengikuti dalam bahasa kami Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jika saudara-saudara kita Buddha, maka dia mengikuti Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha, tersadarkan, tercerahkan. Jika saudara-saudara kita Hindu, maka Hindu yang Hare Krishna, dia akan mengikuti personifikasi dari sang Hare Krishna, mengikuti. Itu adalah pemimpin. Pemimpin tidak pernah menjajah, pemimpin tidak pernah menguasai, pemimpin tidak pernah menjadi Firaun, tetapi penguasa, siapapun dia. Di antara 6 yang sudah kami sebutkan, semua berpeluang menjadi Firaun, termasuk penguasa. Tetapi pemimpin tidak bisa menjadi Firaun. Karena pemimpin lebih mengayomi, melindungi, meneladani, mengasihi, menyayangi, mencintai rakyatnya. Jika pemimpin itu ada di level paling rendah, yaitu ketua RT, dia bisa menjadi teladan di lingkungan rukun tetangganya, sampai seterusnya rukun warga, sampai lurah atau kepala desa, camat, dan seterusnya sampai dengan pejabat tertinggi negara. Jika semua menjadi pemimpin, maka amanah, sidik, fatonah, tablik, jika umat Islam menjadi pilar yang utama sebagai mahkota kepemimpinan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karena itulah apa yang kami sampaikan tadi merupakan makna, sekali lagi mohon maaf, makna, bukan tafsir karena kami bukan ahlinya. Makna cara kami sebagai cendekiawan sosial memaknai agama kami. Memaknai lebih tepatnya surah ke-25 ayat 23 setelah menelusuri ragam referensi seperti yang di belakang kami ini. Ya, sebenarnya anak kami, ya, santri kami, De Mugi Ramdhani, sarjana administrasi bisnis, maunya itu yang digelar di sini adalah ensiklopedi semuanya, gitu ya. Karena menurut dia dalam risetnya di berbagai perguruan tinggi, Britannica yang bertahun 1768 itu tidak banyak. Dan dia, ya dalam keterbatasannya Mas Mugi, tahunya hanya di sini. Gitu ya. Tetapi sekali lagi, referensi-referensi itu mengayakan kami. Semakin banyak referensi, maka semakin insya Allah menguatkan kami. Biridullah wa bisabati Rasulullah Muhammad SAW, menguatkan kami dalam memahami hikmatologi dengan turunan-turunannya. Karena itulah setelah kami mengelaborasi dari tafsir, ya, dan terjemah dari Kementerian Agama tahun 76 yang masih 3 jilid, kemudian terjemah dan tafsir Al-Quran dari Kementerian Agama yang sudah 11 jilid, ya. Kemudian ada tafsir berbahasa Jawa, ini mohon maaf lupa namanya, ya. Kemudian tafsir dari Al-Azhar Profesor Dr. Buya Hamka, tafsir Al-Quranul Majid dari Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi, 5 ini ya. Kemudian ada tafsir Fi Jilalil Quran dari Hasan Al-Banna, ya. Oh, mohon maaf,
Fi Jilalil Quran dari Sayyid Qutb ada insyaallah 14 jilid. Kemudian ada tafsir yang pribadi modern ya dari Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab Al-Misbah ya, ada 15 jilid. Kemudian juga ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Ada sekitar 20-an tafsir yang tercetak ya. Setelah kami mempelajari, sampailah kami pada simpulan 7 diri yang memfir'aunkan diri tadi. Tentu saja kami pun juga melalui riset, grounded riset. Karena itulah kami tutup monolog sederhana ini dengan satu firman Allah, terjemahannya. Ya. Apakah engkau, wahai Muhammad, sudah melihat orang yang menjadikan syahwatnya, orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sungguh pertanyaan yang sangat menuntun kearifan. Apakah Rasulullah tidak tahu orang yang mempertuhankan dirinya? Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum Islam. Saya sering menyebutnya trio Abu. Ya, karena nanti pada gilirannya setelah tua, Abu Sufyan itu memeluk Islam. Ya, tinggal Abu Lahab dan Abu Jahal saja. Ini juga Abu-Abu ini nama gelar-gelar saja. Mudah-mudahan kita, bangsa Indonesia, pribadi-pribadi, masyarakat, sampai dengan para pemimpin kita, para pejabat kita menjadi pemimpin-pemimpin yang mulia, pemimpin yang agung, sesuai dengan stratanya, selalu dibimbing oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sumpahnya. Disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Injil, disumpah dengan Bhagavad Gita dan yang lainnya. Semuanya sumpah-sumpah itu supaya kita menghilangkan syahwat Fir'aunisme, sehingga tidak menjadikan diri aku Fir'aun. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tidak ada sama sekali menyindir siapapun, tetapi kami yang jelas sebelum Anda panjenengan mendengarkan, menyimak, kami sendiri yang sudah menikmati apa yang sudah kami sampaikan. Sehingga setiap orang yang berbicara, setiap orang yang menulis adalah untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan baik, kemuliaan, cinta, kasih sayang itu akan dikembalikan kepada Allah dengan leburan 7 kali, 100 kali, 700 kali tak berhingga kebaikan itu. Tapi Allah yang maha adil, maha cinta, maha kasih. Ketika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu akan dikembalikan kepada kamu setimpal dengan keburukan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.